Misteri Sinbad. Kenapa orang sekaya ini bisa terus mempertaruhkan nyawanya untuk mengarungi samudera, mengarungi lautan luas yang sangat berbahaya? Bayangkan, kalian baru saja lolos dari maut, terombang-ambing di samudera, dan melihat teman-temannya dimakan monster raksasa. Kalian pulang ke Baghdad dengan emas yang banyak, yang cukup untuk membeli selama 7 keturunan. Logikanya, kalian pasti akan berhenti kan? Tapi pria yang satu ini justru melakukan hal yang paling tidak masuk akal. Dia kembali ke laut, kembali lagi dan lagi. Siapakah Sinbad sesungguhnya? Apakah dia pahlawan yang pemberani, atau justru pria yang dikutuk oleh rasa tidak puas dalam jiwanya sendiri? Mari kita bedah malam dan hikmah dari sang legenda penakluk samudra, Sinbad si petualang laut. Sinbad bukanlah pelaut miskin yang hanya sekedar mencari sesuap nasi. Dia adalah anak bangsawan yang menghabiskan warisannya untuk berfoya-foya, kemudian jatuh miskin, lalu bangkit menjadi pedagang sukses. Namun, inilah bagian yang aneh. Setiap kali dia duduk di kursi empuk istananya, dia merasa terpenjara. Baginya, kenyamanan adalah musuh. Dia memilih mencium bau garam laut daripada harus mati perlahan dalam kebosanan. Ini bukan sekedar cerita tentang mencari harta. Ini adalah cermin bagi kita semua tentang manusia yang seringkali tidak pernah merasa cukup dengan apa yang ada di depan mata kita. Dalam perjalanan pertamanya yang legendaris, Sinbad mendarat di sebuah pulau hijau yang indah. Dia dan krunya tertawa, menyalakan api, dan merasa aman. Namun, pulau itu tiba-tiba bernapas. Tanah yang mereka pijak sebenarnya adalah punggung ikan raksasa yang sudah tertidur selama ratusan tahun. Saat api menyentuh kulitnya, monster itu menyelam, membawa semua orang ke dasar gelap samudra. Sinbad selamat hanya dengan sepotong kayu. Di titik inilah banyak orang akan menyerah pada Tuhan. Tetapi bagi Sinbad, setiap bencana adalah bukti bahwa takdir masih menginginkannya untuk hidup, untuk tantangan yang lebih besar. Jangan mengira perjalanannya hanya soal ombak. Sinbad pernah terjebak di lembah berlian yang dijaga ular-ular raksasa yang bisa menelan gajah dalam satu lahapan. Dia pernah ditangkap oleh raksasa mata satu yang memanggang teman-temannya hidup-hidup. Dia bahkan dikubur hidup-hidup di dalam gua gelap bersama mayat istrinya karena tradisi gila sebuah kerajaan. Di setiap detik yang mencekam itu, Sinbad menunjukkan satu hal yang tidak dimiliki pelaut lain: kemampuannya untuk berpikir tenang di tengah kegilaan. Dia menggunakan segala kecerdasannya untuk menipu maut, bukan dengan pedang, tapi dengan strateginya. Jadi, apakah hikmah di balik ketidakwarasan Sinbad yang selalu terus ingin kembali ke laut? Jawabannya sangat mengejutkan.
Sinbad sangat percaya bahwa diam adalah kematian yang sesungguhnya. Baginya, kekayaan yang dia dapatkan dari setiap perjalanan bukanlah tujuan akhir, melainkan izin untuk selalu melakukan perjalanan berikutnya. Dia mengajarkan kita bahwa hidup ini adalah petualangan tanpa henti. Jika kita berhenti bergerak, kita akan mati sebelum waktunya. Emas yang dia bawa pulang selalu dibagikan kepada fakir miskin, membuktikan bahwa dia tidak mengejar materi, melainkan mengejar makna dari sebuah keberanian. Sinbad mengajarkan kita bahwa laut yang paling ganas sebenarnya ada di dalam pikiran kita sendiri, yaitu rasa takut akan ketidakpastian. Dia terus berlayar karena dia tahu rahasia Tuhan hanya bisa ditemukan oleh mereka yang berani meninggalkan pantai yang aman. Lalu, bagaimana dengan kita? Apakah kita juga berani keluar dari zona nyaman kita hari ini? Atau kita akan membiarkan mimpi kita tenggelam di punggung ikan raksasa yang kita sangka sebagai pulau abadi? Terima kasih telah menyimak 1001 hikmah. Di episode mendatang, kita akan membedah kisah Alibaba. Benarkah dia seorang pahlawan atau justru pencuri yang lebih licik dari 40 penyamun itu sendiri? Jangan lewatkan episode selanjutnya. Subscribe dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Jangan hanya mendengar dongeng, pelajarilah hikmahnya. Sampai jumpa dalam video yang akan datang. Salam.